Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau Tuhan sudah berkata bahwasanya taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebentar lagi akan datang keselamatan. Jikalau Tuhan Allah sudah berjanji Dia akan membawa keselamatan, maka Dia akan melakukannya. Sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, Bapak Ibu, Tuhan berjanji akan menyelamatkan bangsa itu. Lalu saat ini diingatkan kepada mereka bahwasanya kehidupan mereka akan dibawa pulang kembali oleh Tuhan. Jadi Yesaya 56 ini merupakan nubuatan atau bahkan berita sukacita kepada bangsa Israel sebagaimana Allah akan membawa mereka pulang dari pembuangan Babel kembali ke tanah mereka, kembali ke tanah Kanaan. Lalu ketika Tuhan telah membawa mereka pulang, itu menunjukkan keselamatan itu telah dinyatakan Allah kepada bangsa Israel. Janji itu telah dipenuhi Allah kepada mereka. Hal ini Tuhan ingatkan lagi mereka melalui bangsa Israel, sebagaimana Allah juga membawa pulang bangsa itu dari Mesir kembali ke tanah Kanaan. Jadi jikalau saat ini kamu terbuang di Babel, ingatlah akan ada masa nanti keselamatan itu akan datang. Itulah yang menjadi janji Allah kepada bangsa itu sendiri. Lalu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita Bapak Ibu? Tuhan menjanjikan kepada kita keselamatan yang kekal itu akan nyata bagi orang yang menaati hukum dan menegakkan keadilan. Jadi sementara kita masih di dunia ini, maka pakailah hukum Allah untuk dapat melakukan dan melanjutkan kehidupan ini. Hukum apakah itu, Inang? Yaitu hidup dalam hukum kasih. Hanya mereka yang membiarkan dirinya digerakkan oleh keselamatan yang daripada Allah, itulah yang akan berbahagia. Orang yang hidup melakukan kasih dan hukum Allah itu hanya mereka yang digerakkan oleh keselamatan yang daripada Allah akan hidup berbahagia. Maka keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap umat menuntun umat itu kepada kebahagiaan yang sejati. Lalu kepada kita saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, diarahkan untuk dapat menghidupi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi sama seperti kepada bangsa Israel yang diberikan Tuhan keselamatan ketika mereka dibawa pulang dari Mesir, ketika Tuhan membawa mereka pulang dari pembuangan Babel, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada mereka. Tuhan memberikan itu kepada mereka Bapak Ibu. Lalu kepada kita saat ini Tuhan juga memberikan keselamatan yang tiada tara, keselamatan yang sungguh luar biasa, yaitu yang ketika Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi pendamaian atas segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi keselamatan itu sudah menjadi milik kita sekarang. Lalu bagaimana cara kita menghidupi keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Hiduplah di dalam kebaikan. Hiduplah dalam hukum kasih tadi itu, yaitu ketika kita terus mengutamakan kebaikan, melakukan kebaikan, bukan lagi persoalan prestasi kita melakukan kebaikan, tetapi ketaatan kita, ketundukan kita akan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus kepada kita. Maka ketika kita dimampukan Tuhan untuk melakukan kebaikan, jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Sebab ketika kita diperkenankan oleh Allah
untuk melakukan kebaikan itu adalah rasa syukur kita, ucapan syukur kita akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, hanya orang yang menerima keselamatan daripada Allah adalah orang yang berbahagia. Tetapi ketika dia menerima keselamatan tanda kutip dari dunia ini, hidupnya tidak akan di dalam tentram. Tetapi keselamatan yang hanya daripada Allah lah yang sanggup membuat orang berbahagia. Maka jikalau saat ini kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita telah menerima keselamatan yang daripada Allah yaitu Yesus Kristus, maka tularkan, salurkan kebahagiaanmu kepada sesamamu dengan terus melakukan kebaikan dalam kehidupan ini. Memelihara hukum bagi yang diberikan kemerdekaan, menahan diri dari membalas kejahatan. Jadi jikalau dalam diri kita ingin berhasrat membalaskan kejahatan orang kepada kita, maka tahan dirimu, maka kendalikan dirimu, sebab Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang telah menerima keselamatan itu. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang telah menerima keselamatan itu membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi dia harus senantiasa hidup di dalam kebaikan. Sekarang Bapak Ibu, serta saudara-saudariku, pendengar setia renungan harian ini, Tuhan mau katakan kepada kita, ingin hidupmu berbahagia, terimalah keselamatan yang daripada Yesus. Dan jikalau hidupmu telah berbahagia dalam perlindungan Tuhan Yesus, lakukanlah kebaikan sebagai ucapan syukurmu akan keselamatan yang sudah kita terima. Maka jikalau Tuhan memperkenanmu untuk melakukan kebaikan, katakan, saya hanya dipakai Tuhan untuk melakukan ini. Yang baik, yang sungguh luar biasa baik dan terpuji adalah Tuhan. Maka itu akan membuat kita semakin berbahagia. Semakin kita meniadakan kebaikan yang kita lakukan, atau semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dan kita tiadakan itu, dalam artian itu bukan pencapaian kita, tetapi perkenanan Tuhan. Itu akan membuat kita semakin berbahagia Bapak Ibu. Lalu ketika hidup kita telah berbahagia, maka sukacita dan berkat melimpah akan terus melingkupi kita. Selamat melakukan kebaikan dan menularkan kebaikan kepada sesama. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, firman-Mu telah memperkenankan kami, mengajarkan kami untuk menghidupi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan melakukan kebaikan kepada sesama kami. Itu bukan pencapaian kami, tetapi perkenanan Tuhan. Maka saat ini Tuhan, apa yang boleh Tuhan berikan kepada kami, ajarkan kami Tuhan untuk dapat boleh menjadi pionir-pionir atau pembawa kebaikan kepada sesama kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Engkau pimpin, Engkau bantulah mereka Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Engkaulah Tuhan kehidupan kami, Engkaulah Tuhan sumber keselamatan kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi kekasih hati kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.